Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Landasan renungan kita pada pagi ini terambil dari Yohanes pasal keempat ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14 yang demikian bunyinya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan pagi ini, saya berikan tema kita adalah warisan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan warisan itu? Warisan sering kita dengar atau bahkan pun dalam keluarga sering juga berbicara mengenai warisan. Terkadang warisan identik dengan harta atau uang ataupun tanah. Setiap pribadi kita pasti akan memiliki warisan dari orang tua. Jadi bukan hanya saja berbicara mengenai harta, tetapi orang tua kita juga bisa meninggalkan wawasan ataupun ilmu kepada kita. Jadi pengertian tentang warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Jadi itu mungkin pengertian dari warisan. Nah, kalau kita kembali dalam bacaan kita tadi, memuat tentang kehidupan yang akan datang di kemudian hari. Jadi gambaran yang diberikan Yohanes adalah gambaran bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga. Semua orang tentu berkeinginan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Semua orang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Saya, Bapak, Ibu, dan semuanya tentu berkeinginan untuk bisa bersama dengan Tuhan. Tapi tak sedikit pun juga tindakan dan sikap kita setiap harinya. Apakah sudah selayaknya atau belum di hadapan Tuhan? Kehidupan kekal adalah hal yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Kita kenal melalui Yesus Kristus. Yesus memberikan hidup kekal adalah hidup selamanya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memperoleh warisan dari Allah itu? Yang pertama Bapak Ibu adalah menerima kasih Allah melalui
Yesus Kristus. Gambaran yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang barang siapa meminum air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi. Jadi kita menerima kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah. Pada ayat ini, kalau kita lihat satu pasal ini memang mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan posisinya waktu itu adalah dekat dengan sumur. Jadi pemberian Allah kepada kita hanya secara cuma-cuma. Tetapi dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita kepada janji Allah? Janji Allah, kehidupan kekal yang diberikan oleh Allah. Apakah hidup kita sudah menerima kasih Allah itu? Yang kedua, Bapak Ibu, adalah melakukan setiap perintah Allah. Jadi setelah kita menerima, setelah kita memperoleh janji atau warisan yang diberikan Allah kepada kita, adalah menjadikan hidup ini sebagai berkat bagi banyak orang. Menjadi pemancar kekristenan yang sejati. Jadi bagaimana kita bisa menjadi mata air yang memberikan pancaran kebaikan? Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, jadi warisan Allah yang diberikan kepada kita adalah warisan kehidupan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.